Salam dan bahagia. Saya Eta Melvia, guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 2 Bukit Tinggi. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang memahami cerpen pada mata pelajaran Bahasa Indonesia fase E. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, siswa mampu membaca cerpen Tukang Cukur karya Budi Dharma dan memahami unsur-unsur pembangun cerpen seperti tema, amanat, penokohan, tokoh, sudut pandang cerita, alur, latar cerita, dan gaya bahasa. Pemahaman bermakna. Cerpen Tukang Cukur karya Budi Dharma dan memahami unsur-unsur pembangun cerpen seperti tokoh, tema, amanat, penokohan, sudut pandang, alur, latar, dan gaya bahasa. Pertanyaan pemantik. Pernahkah kalian mempelajari unsur-unsur pembangun cerpen di kelas sebelumnya? Unsur pembangun cerita itu disebut juga unsur intrinsik. Sebutkan kira-kira apa saja unsur pembangun intrinsik yang kamu ketahui. Materi yang akan kita bahas pada kali ini, yang pertama, apa itu cerpen? Yang kedua, unsur-unsur intrinsik cerpen. Dan yang ketiga, analisis cerpen Tukang Cukur. Cerpen adalah jenis karya sastra berbentuk prosa. Cerpen dibangun dari dua unsur utama, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Sekarang kita lanjut kepada unsur intrinsik. Unsur intrinsik cerpen itu ada 7. Yang pertama, tema. Kedua, amanat. Yang ketiga, penokohan. Yang keempat, latar. Yang kelima, alur. Yang keenam, sudut pandang. Yang terakhir itu gaya bahasa. Kita masuk. Tema adalah gagasan utama suatu cerita. Tema dapat ditemukan dengan melihat pikiran-pikiran tokoh dari cerpen tersebut. Penokohan adalah cara penulis menggambarkan tokoh. Penokohan terdiri dari tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh campuran. Sudut pandang yaitu kedudukan penulis dalam cerita. Sudut pandang pencerita dibagi dua jenis, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Latar. Latar adalah segala keterangan, petunjuk, dan acuan yang berkaitan dengan tempat, waktu, dan suasana terjadinya suatu peristiwa dalam karya sastra. Alur cerita sering pula disebut dengan plot. Alur cerita berisi rangkaian peristiwa yang memperlihatkan sebuah hubungan sebab akibat. Terdapat 5 tahap alur, yaitu tahap pengenalan, tahap kemunculan konflik, tahap konflik memuncak, tahap konflik menurun, dan tahap penyelesaian. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Amanat biasanya disampaikan oleh penulis secara tersirat. Gaya bahasa adalah bagaimana pengarang menggunakan bahasa yang tepat sehingga bisa menampilkan suasana seperti sedih, gembira, menyeramkan, romantis, atau suasana yang penuh sindiran. Penggunaan bahasa yang tepat akan mendukung jalan cerita. Baik, untuk latihan kita kali ini, Ananda akan menganalisis unsur-unsur intrinsik pada cerpen Tukang Cukur karya Budi Dharma dengan mengklik
tautan berikut ini. Nah, sekarang untuk menguji pemahaman kalian mengenai unsur intrinsik cerpen, mari klik tautan kuis berikut ini. Berikut referensi dari pembelajaran kita kali ini ada buku dan link Google. Terima kasih.